Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga kita berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang saya sampaikan pada pembukaan tadi ada di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Itu merupakan ujung daripada ayat 20 surat Al-Hadid. Ini menggambarkan suatu pilihan kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di situ ada 3 poin yang menggambarkan kehidupan yang dilalui oleh kita, baik saat ini sementara kita lalui maupun yang akan kita lalui. Karena dalam keyakinan ajaran Islam, kehidupan manusia ini tidak hanya di dunia ini kemudian meninggal dunia selesai, tidak, tetapi masih ada kelanjutannya. Meskipun jasad kita, fisik kita, tubuh kita dikubur di dalam tanah yang kemudian hancur dimakan ulat, dimakan binatang-binatang kecil yang ada di dalam tanah, tetapi dalam keyakinan kita satu saat kita akan dibangkitkan dari alam kubur dan kemudian kita akan menyatu lagi dengan roh kita. Karena roh kita tidak ikut dikubur, makanya orang meninggal itu ruhnya lepas. Kalau sudah lepas, wallahu a'lam, kulir roh min amri rabbi, hanya Allah yang tahu di mana letaknya roh-roh kita. Urusan roh hanya Allah yang tahu. Tetapi fisik kita, tubuh kita, jasad kita memang dikubur. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ayat tadi kata Allah, wa fil akhirati adzabun syadid, bahwa di akhirat itu ada siksa yang teramat pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, tetapi ada juga ampunan dari Allah dan keridhaan darinya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur,
Adapun kehidupan dunia ini merupakan kesenangan yang menipu kita. Jadi di situ ada 3 poin tadi saya katakan. Yang pertama, kehidupan dunia. Yang kedua, kehidupan akhirat dengan 2 nasib yang berbeda. Apakah kita akan terjerumus ke dalam siksa yang amat pedih, ataukah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan keriduan dari Allah yang kemudian kita akan memasuki jannahnya, memasuki surganya. Nah, sementara kehidupan dunia ini sedang kita laksanakan. Ada salah satu hadis Rasulullah, aqyasun nasi aktsaruhum dzikran lil mauti, bahwa orang yang cerdas itu, kata Rasul, adalah orang yang banyak mengingat kematian. Wasti'dadan lahuhumul aqyas, dan menyiapkan diri, memperbanyak bekal untuk menghadapi kematian. Itulah humul aqyas, orang yang cerdas. Orang yang hakikatnya cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tadi MC membacakan pengumuman ya, saudara kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, remaja masjid kita belum lama meninggalkan kita. Ini juga bisa menjadi bahan renungan buat kita bahwa kapan giliran kita menyusul. Mungkin kita beberapa tahun lalu, 3-4 tahun lalu, di HP saya saja, kalau ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, biasanya pas kita buka, orang tuanya teman kita telah meninggal, ayahanda dari teman kita, ibunda dari teman kita. Tapi sekarang saya sudah merinding ini. Ketika ada muncul innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah teman kita nih yang meninggal. Telah meninggal teman kita. Artinya mungkin ada bapak-bapak yang sudah seusia saya, 55 ke atas apalagi. Tentunya ya namanya siap tidak siap, kita harus siap. Dan ini mungkin kalau boleh saya katakan wajib hukumnya, kita harus selalu banyak mengingat kematian dan menyiapkan diri untuk menghadapinya. Dan ketika kami sampaikan tadi ada 3 poin, kehidupan dunia, akhirat, antara siksa dengan ampunan Allah, maka kalau orang yang cerdas itu, kita sudah tahu bahwa kehidupan dunia ini, kesenangan di dunia ini menipu. Bagi orang-orang yang beriman sudah tahu bahwa kenapa menipu? Karena kesenangan yang akan kita nikmati hanya sementara saja. Nah, ketika kita juga terjebak pada kesenangan-kesenangan yang na'udzubillah min dalik, misalnya melanggar hukum-hukum Allah, melanggar aturan Allah, atau juga kemudian berbuat yang merusak hablum minan nas, ini tentunya rawan buat kita. Itulah sebabnya seseorang yang cerdas, karena kita sudah diberi kehidupan oleh Allah di dunia ini, ada kesenangan di dunia ini. Sekarang kita coba mencari kesenangan yang tidak menipu. Kita harus bisa mengelola, memanage kehidupan kita. Allah berikan kenikmatan yang banyak untuk kita. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan. Kita juga diberi rezeki oleh Allah. Mungkin ada yang bisa beli rumah bagus, beli mobil, beli motor, dan lain sebagainya. Itu adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Nah, caranya bagaimana kita bisa menikmati kesenangan dunia ini agar kita tidak tertipu, kan begitu?
carilah kesenangan-kesenangan yang mengandung nilai ibadah. Pintu pertama adalah memperkuat iman kita. Ketika kita yakin, kita iman kepada Allah, bahwa Allah itu ada, bahwa yang gaib itu ada, bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan berikutnya, ada alam kubur, ada alam barzah, ada alam akhirat. Kita yakini itu. Begitu kita yakin, kemudian kita iya. Karena tidak ada satupun yang namanya manusia bisa bertahan hidup sampai ratusan atau ribuan tahun. Mungkin usia manusia dulu memang ada yang ratusan, tetapi sekarang tidak ada lagi. Tapi ujungnya tetap mati. Ujungnya tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang kita sesungguhnya adalah inna lillahi, berasal dari Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Ya, manusia ini kan diciptakan oleh Allah. Ada yang diciptakan secara langsung, Nabi Adam dari tanah. Tetapi kita dari saripati tanah. Sperma dari orang tua kita yang bercampur, ya, sperma ayah kita bercampur dengan indung telur atau ovum ibu kita, itu kan asalnya dari saripati tanah yang mereka makan. Begitu juga anak-anak kita. Jadi tidak bisa dibantah kalau memang manusia ini diciptakan dari saripati tanah, karena memang sumber daripada air sperma maupun ovum adalah saripati tanah. Kita yakin semua tentang ini. Dan yang pasti kita juga akan meninggal dunia, maka tidak ada alasan lain kecuali kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Ya, saya percaya tuh, mungkin pernah di antara bapak-bapak dan saudara membaca ininya Pak Habibie, ya, ketika saat meninggal dunia. Walaupun ada yang membantah bahwa itu katanya Pak Habibie tidak seperti itu, saya paham bahwa maksudnya adalah meluruskan bahwa Pak Habibie itu bukan orang yang kesepian, tidak, tetapi dia ada merasa ingin justru, walaupun sebenarnya tidak perlu dia sesali, karena dia sangat bermanfaat hidupnya untuk bangsa Indonesia, bisa menciptakan sesuatu karya anak bangsa yang luar biasa, bisa menjadi presiden dan lain sebagainya. Tetapi penyesalan yang dia ungkapkan adalah, kalau tahu, katakan ya, singkatnya, kalau tahu memang, ya istilahnya, dia inginnya itu bergelut dalam dunia dakwah, dalam ceramah, dalam kebaikan. Tapi kita pemahamannya tidak harus menjadi mubalik, tidak harus, ya. Kita menanamkan kebaikan di dunia ini boleh jadi apa saja. Jadi teknokrat, jadi guru, jadi dosen, jadi pedagang. Yang penting adalah nilai-nilai yang Allah berikan kepada kita, firman-firman Allah yang diberikan kepada kita, itu kita laksanakan. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik, yang sesuai aturan syariat Islam. Jadi PNS, jadilah PNS yang baik, yang tidak melanggar aturan syariat Islam. Jadi penegak hukum dan seterusnya. Bisa. Kalau saya menafsirkannya, yang disampaikan Pak Habibie itu adalah bentuk rasa tawaduk dia. Dia seorang yang rendah hati, tapi juga ungkapan itu ada benarnya. Maksudnya beliau, karena hidup itu sangat singkat, jadi bekalnya itu harus jangan main-main begitu. Intinya seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, marilah, ya, tadi pintu pertama adalah pertebal iman kita, yang kemudian kedua adalah mari kita perbaiki amal soleh kita. Kita tahu bahwa amal soleh ini ada dua kutub, ya, hablum minallah dan hablum minannas. Amal soleh yang kaitannya ibadah kepada Allah, ya, seperti sholat, terus ada nas-nasnya, ada niat-niat khususnya, puasa Ramadan, itu kaitannya dengan Allah langsung. Tapi ada juga amal soleh yang kaitannya dengan sesama manusia, kita berbakti, kita berbuat baik, perbanyak sedekah dan sejenisnya. Karena itu akan menolong kita. Mungkin hablum minallah kita kurang, misalnya kadang-kadang sholat wajib kita masih tinggalkan. Tapi siapa tahu kita bisa ditolong dengan amal sosial kita, hablum minannas.
Oh tidak, itu telah menolong kami. Dulu di dunia banyak sekali amalnya, sodakohnya. Siapa tahu bisa diselamatkan. Makanya semuanya lah kita usahakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan itu semua kita laksanakan dengan senang, dengan penuh cinta. Maka insya Allah itulah kebahagiaan. Kita punya iman yang tambah hari tambah meningkat, kita makin senang, makin bahagia. Kita beramal soleh yang kaitannya dengan Allah. Sholat kita senang melakukannya, kita rindu kepada Allah, kita cinta kepada Allah sampai khusyuk, dan itu kan bahagia. Begitu juga bersedekah, membantu orang lain dengan penuh rasa cinta. Itu adalah kebahagiaan hakiki, dan kebahagiaan semacam itu insya Allah akan menolong kita di akhirat kelak, sehingga kita tidak akan terjerumus pada azabun syadid seperti ayat tadi, tapi kita akan mendapatkan maghfirah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bisa menghangatkan kembali bagi kita semua tentang tujuan hidup kita. Tadi saya juga di awal membacakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.